Perkenalkan, nama saya Maria Lubis, NPM 1882 Di sini saya akan membahas tentang isu lingkungan, dampak dari kegiatan ekonomi. Studi kasus yang akan saya bahas yaitu analisis dampak BOD limbah pabrik tempe terhadap kualitas air Sungai Baharu serta keluhan kesehatan Tandam Hulu 1 Hamparan Perak tahun 2019. Penelitian ini menyangkut permasalahan tentang 1. Bagaimana masuknya pencemaran limbah cair pabrik tempe pada badan Sungai Baharu. 2. Bagaimana sistem pengolahan limbah cair pabrik tempe dan kandungan BOD dan DO pada bagian Sungai Baharu. 3. Apa saja keluhan kesehatan masyarakat penduduk yang menggunakan air Sungai Baharu. Selanjutnya, pengertian AMDAL. AMDAL atau analisis dampak lingkungan yaitu suatu analisis mengenai dampak lingkungan dari suatu proyek yang meliputi pekerjaan, evaluasi, dan pendugaan dampak proyek dari pembangunannya, proses maupun sistem dari proyek terhadap lingkungan yang berlanjut ke lingkungan manusia. Yang selanjutnya, pengertian kegiatan industri. Menurut Kristanto P. tahun 2002, pada dasarnya kegiatan suatu industri adalah mengolah masukan atau input menjadi keluaran atau output. Industri tempe yaitu industri yang mengolah kedelai menjadi tempe. Tempe merupakan makanan tradisional sebagian besar masyarakat Indonesia yang digemari hampir oleh semua lapisan masyarakat. Selain mengandung gizi yang baik, pembuatan tahu tempe juga relatif mudah. Selanjutnya, pengertian limbah cair dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Menurut keputusan Menteri Lingkungan Hidup tahun 1995, limbah cair adalah limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Karakteristik kimia limbah cair yang pertama, BOD. BOD atau Biochemical Oxygen Demand adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang diperlukan untuk menguraikan bahan organik oleh mikroorganisme secara biokimiawi. Yang kedua, COD. COD atau Chemical Oxygen Demand adalah banyaknya oksigen dalam ppm atau miligram per liter yang dibutuhkan untuk menguraikan bahan organik secara kimiawi. Yang ketiga yaitu DO atau Dissolved Oxygen adalah kadar oksigen terlarut. Oksigen terlarut digunakan sebagai derajat pengotoran limbah yang ada. Semakin besar oksigen terlarut, maka derajat pengotoran semakin kecil. Yang keempat yaitu NH3. NH3 adalah penyebab iritasi dan korosi, meningkatkan pertumbuhan mikroorganisme, dan mengganggu proses difeksi dengan kolor. Amonia terdapat dalam larutan berupa senyawa ion amonium atau amonia tergantung pada pH larutan. Selanjutnya, kasus yang terjadi. Dampak limbah cair tempe yang pertama, dampak terhadap kesehatan. Dampak limbah cair pabrik tempe terhadap manusia diantaranya adalah yang disebabkan oleh mikrobiologi dalam air. Contoh penyakit yang ditimbulkannya antara lain diare, dermatitis atau penyakit kulit, dan disentri. 2. Dampak kandungan DO, BOD, COD, dan NH3 dalam air limbah tempe terhadap kesehatan manusia. Apabila limbah cair yang memiliki nilai BOD dan COD tinggi tersebut dibuang ke lingkungan, maka kandungan bahan organik tinggi yang telah ditumbuhi bakteri-bakteri patogen akan menyebabkan gangguan pada kesehatan manusia maupun hewan yang ada di sekitar perairan tersebut. Dampak terhadap lingkungan dalam limbah cair tempe juga dapat mencemari lingkungan seperti yang pertama, menimbulkan bau busuk dari gas H2S, amoniak ataupun fosfolin sebagai akibat dari terjadinya fermentasi limbah organik tersebut. Yang kedua, suhu limbah cair yang mencapai 75 derajat Celcius akan membahayakan kehidupan organisme air. Yang ketiga, derajat keasaman limbah cair dari air rebusan kedelai telah melampaui standar baku mutu. Air normal yang memenuhi syarat untuk kehidupan mempunyai pH berkisar antara 6,5 sampai 7,5. Nah, kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu sebagai berikut.
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 1. Sistem pengolahan limbah cair pada kelima pabrik tempe yang berada di Tandam Hulu 1 tidak mempunyai pengolahan limbah. Limbah cair langsung dialirkan ke Sungai Baharu. Yang kedua, gangguan yang ditimbulkan akibat keberadaan pabrik tempe adalah kondisi air sungai yang buruk, kualitas air yang buruk, dan membuat terganggunya kesehatan masyarakat seperti adanya penyakit diare dan kulit. Yang ketiga, hasil pemeriksaan BOD dan DO air sungai yaitu pada titik pertama sebelum tercampur limbah air tempe melebihi baku mutu yaitu BOD berkisar antara 12,18 mg per liter dan DO berkisar antara 47 mg per liter. Masih memenuhi baku mutu berdasarkan PP nomor 82 tahun 2001. Nilai BOD yang sudah tinggi disebabkan oleh limbah domestik penduduk yang dibuang ke Sungai Baharu. Baik, itu adalah studi kasus yang saya angkat. Sekian dan terima kasih.